Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua anak teacher dalam keadaan sehat. Karena kenapa? Karena anak teacher selalu menjaga kesehatan. Seperti yang selalu teacher ingatkan. Oke anak-anak teacher, pada saat pagi yang indah ini, sebelum kita belajar, sebelum kita memuji Tuhan, kita terlebih dahulu mau semangat. Ya, harus awali semuanya dengan semangat. Memuji Tuhan harus semangat. Tidak ada loyo-loyo. Oke? Oke, tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Bahasa Indonesia-nya tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Wah, karena anak-anak teacher sudah pada semangat semuanya, hari ini kita mau terlebih dahulu memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Katakan, Bapa, Engkau baik. We want to study. Please bless us, our teacher, and our parent. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hooray! Oke, siap. Karena anak teacher sudah semangat, semangat juga kembali mengulang ayat hafalannya. Dan terus-terus diingat ayat hafalannya yaitu Efesus 4 ayat 2. Teruslah kiranya anak-anak teacher menjadi anak yang rendah hati, lemah lembut, sabar, mengasihi, dan mau membantu orang lain. Dan yang terpenting anak-anak teacher adalah menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi terus diingat ayat hafalannya ya. Untuk anak-anak teacher yang belum menghafal ayat hafalannya, ayo belajar menghafal ayat hafalannya. Ya, diulangi firman Tuhannya. Baik anak-anak teacher, sekarang teacher mau absen dulu, mau panggil semua nama dari anak-anak teacher. Ya. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanherib, ada Febrina, ada Pebi, ada Pelik, ada Gilbert. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua.
ada Hot Matua, ada Intan, ada Jepandi, ada Joshua, ada Juan, ada Kasih, ada Lim Jian, ada Obed, ada Theo, ada Yemima. Wow, tepuk tangan. Ternyata hari ini semua anak-anak teacher hadir semua. Ya, semangat semua mau belajar supaya tambah pintar. Ya, karena anak-anak teacher semua mau menjadi anak yang hebat. Anak kebanggaan papa mama, anak kebanggaan seluruh anggota keluarga, anak kebanggaan masyarakat, anak kebanggaan bangsa Indonesia, dan yang terpenting anak kebanggaan Tuhan Yesus. Ya, anak teacher, jadi tunjukkan kepada Tuhan Yesus bahwa kamu adalah anak yang hebat. Oke, hari ini adalah hari Kamis. Bahasa Inggrisnya Thursday. Ya, Thursday tanggal 21 bulan 1 2021. Kalau tahun teacher terus lupa. Ya, terus saja lupa. Ya, tanggal 2 tahun 2021 teacher menggambar ada 4 awan dan matahari. Hari ini kita akan belajar tentang kebun binatang. Bahasa Inggrisnya zoo. Siapa anak-anak teacher yang pernah berpergian atau rekreasi ke kebun binatang? Ayo angkat tangannya. Wow, hampir semuanya sudah pernah. Bagaimana suasana di kebun binatang? Wow, senang teacher, indah teacher. Selain dari binatang, juga ada pohon, ada juga bunga. Wow, menghiasi kebun binatang. Kemudian di kebun binatang, jenis binatangnya sangat banyak. Jadi, yang tadinya anak-anak teacher tidak tahu nama binatang itu atau tidak pernah melihat binatang itu, ketika kamu pergi ke kebun binatang, kamu bisa mengenal binatang itu dan kamu jadi tahu nama dari binatang tersebut. Bagaimana perasaannya? Pastinya senang. Karena apa? Tambah pengetahuan dari anak-anak teacher. Ya, jadi saat kamu berada di kebun binatang, kamu juga harus mematuhi peraturan. Karena di kebun binatang itu tidak bebas ya melakukan segala sesuatunya. Ada peraturannya yang harus kita patuhi. Kalau kita tidak patuhi, bisa nanti kita diterkam oleh binatang buas yang ada di kebun binatang. Jadi, ketika anak-anak teacher berada di kebun binatang, terutama sekali harus mematuhi peraturan. Ya, harus tidak boleh juga jauh-jauh dari papa mamanya, harus dengar-dengaran. Dan tidak boleh melempari binatang dengan batu atau kayu atau dengan benda lainnya. Jadi anak-anak teacher harus benar-benar menjaga diri ketika berada di kebun binatang ya. Ya. Kalau anak-anak teacher yang sudah pernah ke kebun binatang pasti tahu ya peraturan apa aja yang harus dipatuhi di kebun binatang. Dan yang terpenting kamu harus menyayangi binatang tersebut karena binatang itu adalah ciptaan Tuhan. Harus kita sayangi. Dan kalau kamu membawa makanan, kamu bisa kasih makan binatang tersebut. Ya, harus sayangi ya. Tidak boleh melempari binatang dengan benda-benda yang menyakiti binatang tersebut. Oke, ingat karena binatang itu adalah ciptaan Tuhan. Harus kita sayangi. Wow, di sini teacher menggambar hanya 2 aja jenis binatangnya, yaitu binatang kuda dan burung.
Tapi kalau anak-anak teacher pergi ke kebun binatang, pasti banyak binatang yang ditemui oleh anak-anak teacher. Teacher pernah pergi ke kebun binatang. Wow, hati teacher sangat senang sekali. Ya, seperti cerita Obed, katanya dia pernah pergi ke Singapura. Teacher juga ke Singapura melihat langsung binatang-binatang itu. Wow, hati teacher sangat senang. Ya, yang tadinya teacher belum pernah melihat secara langsung jerapah, teacher melihat langsung jerapahnya. Senang sekali hati teacher. Ya, jadi anak-anak teacher pastinya sangat senang juga seperti teacher senang ketika berada di kebun binatang. Oke, semangat! Ya, oke, sedikit penjelasan teacher tentang kebun binatang dan anak-anak teacher yang paling penting ketika kamu berekreasi atau berpergian atau jalan-jalan ke kebun binatang harus mematuhi peraturan yang ada di kebun binatang tersebut. Ingat, ting 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 ting. Oke, sekarang kita mau membuka buku sains. Ya, buka buku sains. Halaman berapa, teacher? Kita buka buku sains halaman 19. Di sini anak-anak teacher perhatikan gambar di bawah ini. Ya, lingkari benda-benda yang janggal. Yang janggal itu artinya sayang yang seharusnya tidak berada di kebun binatang, tapi di gambar ini dia ada. Ya, harusnya tidak boleh benda itu berada di kebun binatang. Ya, janggal ya. Atau biasanya dia tidak ada di kebun binatang. Biasanya letaknya di rumah. Tapi di sini ada gambarnya di kebun binatang ini. Jadi anak-anak teacher lingkari itu. Oke, contohnya seperti apa? Seperti ini, telepon. Telepon ini biasanya di rumah atau di kantor ya, ini ya. Ya, tidak ada di kebun binatang. Oke? Ya, jadi anak-anak teacher nanti lingkari. Ingat, lingkari benda-benda yang janggal yang tidak seharusnya berada di kebun binatang. Buku sains halaman 19. Ya, buku sains halaman 19. Setelah itu anak-anak teacher warnai ya. Nanti gambar dari binatangnya diwarnai dengan rapi. Teacher, tapi kan di sini apalagi yang sudah pintar membaca nih, nanti langsung protes teachernya. Teacher, tapi kan di situ tidak ada disuruh mewarnai. Di sini teacher yang menugaskan anak-anaknya supaya diwarnai. Kenapa? Supaya anak-anak teacher itu semakin hebat, semakin pintar. Ya, mewarnai, ya, menggambar. Tapi di sini tidak ada menggambar ya, hanya mewarnai saja. Hanya melingkari benda yang janggal dan mewarnai saja. Buku sains halaman 19. Setelah buku sains halaman 19, anak-anak teacher menyanyikan lagu yang ada di buku rekreasi. Halaman berapa, teacher? Halaman 22. Dinyanyikan. Kalau yang sudah pintar membaca, ya oke, kamu sambil membaca menyanyikannya. Yang belum bisa membaca, ayo dengarkan teacher Linda menyanyikannya. Nanti ulangi ya, buat video singkatnya menyanyikan lagu ini. Ya, ini adalah judul lagunya Naik Delman. Ini kuda dan ini delmannya. Wow, siapa anak-anak teacher yang pernah naik delman? Keliling-keliling kota. Wow, kalau sudah pernah pasti senang sekali ya, bisa melihat pemandangan yang ada di sekitarnya. Wow, senang ya. Sekarang kita mulai bernyanyi naik delman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sambil bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak.
rekreasi. Oke, nanti minta tolong kepada papa mamanya untuk videokan singkat anak-anaknya. Bukan videokan singkat, videokan anak-anak teacher menyanyikan lagu Naik Delman. Oke. 2 tugasnya ya. Di buku sains dan di buku rekreasi. Ketiga, hari ini 3 tugasnya. Teacher mau hapus. Ya, yang ini. Gambar dari binatang ini. Saya hapus ya. Di sini tugas anak-anak teacher adalah menuliskan nama-nama dari binatang yang kamu ketahui. Ya, contohnya teacher tahu nama binatang monyet, boleh. Singa, boleh. Anjing, boleh. Bebek, ya, tulis ya. Ya, teacher tulis bebek. Teacher, sampai berapa menuliskannya? Sampai penuh buku berbahasamu, boleh. Ya, sampai penuh, sampai ke bawah boleh. Teacher, aku kurang tahu cara menuliskannya. Kalau banyak-banyak 5 saja boleh? Oke lah, sampai 5 ya. Sampai 5. Oke, sampai 5 saja. Bukan sampai 5 saja. Kalau yang kurang tahu ya cara menuliskan nama-nama dari binatang, oke, teacher kasih dispensasi 5. Tapi kalau yang sudah pintar membaca ini, apalagi sudah tahu tentang nama-nama binatang, tuliskan sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah. Ke bawah. Contohnya bebek. Kemudian seperti pelajaran hari ini, yang lagunya tadi kuda ya. Ya, kuda. Ya. Kemudian apa lagi? Yang anak-anak teacher tahu, singa. Wow, binatang buas. Kemudian apa lagi? Yang anak teacher tahu, ayam. Oh, pasti pernah lihat ya. Ayam. Apa lagi? Kelinci. Oh, kelinci. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk yang sudah pintar membaca, yang sudah bisa membaca, tuliskan sampai ke bawah nama-nama binatangnya. Tapi ya yang belum lancar membaca, ya kalau boleh juga tuliskan saja nak, belajar. Supaya apa? Supaya kamu juga semakin pintar, semakin pandai dan tidak ketinggalan. Tapi kalau tidak bisa, teacher tidak paksa ya. Hanya ini saja boleh yang teacher tuliskan. Oke, yang terpenting di sini adalah semangat dari anak-anak teacher belajar. Karena teacher mau ketika anak-anak teacher semangat belajar, pasti pengetahuannya bertambah. Artinya apa? Artinya anak-anak teacher pasti tambah pintar dan tambah hebat. Oke. Hanya 3 saja ya tugasnya ya. Tidak banyak. Semangat mengerjakan tugasnya. Teacher tunggu tugas-tugasnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.